kasih Bang Jan. Bang, menanggapi permasalahan yang lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat juga mengenai hak asuh Galaskai dan hak waris. Menurut Abang kalau dilihat dari pandangan hukum Abang seperti apa Bang? Ya, kalau kita bicara tentang legal standing, masalah hukum, hak asuhnya anaknya Vanessa, apakah kedudukan hukumnya di pihak siapa? Apakah nantinya di pihak almarhum Vanessa orang tuanya atau almarhum orang tuanya Bibi? Di dalam payung hukum ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, peradilan agama ini adalah menentukan posisi seorang pemohon. Pemohon artinya siapa? Seseorang yang memohonkan tentang hak penetapan, hak waris, ya, yang dimohonkan oleh si pemohon. Lalu berdasarkan undang-undang tadi ya, 3 tahun 2006 itu ada pasal 49 ayat B. Ayat B itu menyatakan begini. Waris adalah orang yang pasti di mana dia menetapkan orang yang memang mempunyai harta, punya kedudukan anak dan sebagainya. Jadi kalau pasal 49 mengatakan bahwa menerangkan tentang waris. Nah, posisi menerangkan tentang waris tentang bagaimana kapasitas pertama, posisi siapa kedudukan sebagai si pewaris, si ahli waris, posisi bagian berapa si ahli waris, dan siapa saja si ahli waris. Kenapa harus pakai permohonan penetapan ke pengadilan agama? Itu jelas diatur di dalam pasal 118 ayat bahwa pemohon itu adalah orang yang punya kedudukan hukum, punya korelasi hukum terhadap si waris ya. Contohnya si orang tuanya Vanessa sedang mengajukan proses penetapan ahli waris maupun orang tuanya Bibi. Nah, kedudukannya siapa yang akan menjadi ahli waris nanti? Nah, biasanya pengadilan akan memutuskan atau membuat produk putusan hukumnya adalah kita di penetapan. Nah, kita tunggu nanti penetapannya siapa. Kalau menurut pandangan saya, ahli waris dari harta bersama, maka bagiannya adalah harta bersama adalah harta yang dimiliki kedua pihak, baik pihak Vanessa maupun pihak Bibi itu sama kedudukannya. Nah, lalu menurutkan harta berdasarkan tadi bahwa itu akan diturunkan baik dari orang tua Vanessa mendapatkan hak waris maupun orang tua Bibinya mendapat hak waris. Ini kalau soal masalah hak waris gitu ya. Jadi ada payung hukumnya juga ya, tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 atau Undang-Undang yang dikodifikasi Nomor 3 Tahun 2006. Nah, kedudukan kita bicara kedudukan hak asuh. Hak asuh itu kan kalau kita bicara ada aturan dasar hukumnya yaitu kompilasi hukum Islam pasal 105. Kedudukan anak yang di bawah umur harus dikuasai oleh ibunya. Pengasuhan anak atau bahasa cara Islam disebut hadonah itu jelas mengatur tentang kedudukan anak. Apabila orang tua meninggal dunia, si anak ini kedudukannya oleh siapa diambil? Kalau menurut KHI pasal 105 tadi adalah kedudukannya adalah orang tuanya Vanessa. Karena anak pemais ya, anak di bawah umur. Nah, untuk syarat, nah ini apakah memenuhi syarat atau tidak sih orang tuanya Vanessa kedudukan hukumnya? Pertama, syarat untuk mengasuh anak harus sehat pikiran, sehat jiwa. Kedua, harus beragama Islam. Ketiga, ekonominya juga harus baik. Yang keempat, bahwa dia menyatakan di dalamnya bahwa dia akan mengasuh anak dengan segala kasih sayang dan sebagainya. Nah, tentang pengasuhan anak ini harus ada juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak itu apa gitu. Pastinya anak yang di bawah umur, ya kan?
kalau bicara anak. Nah pertanyaannya, siapa yang nanti menentukan? Menurut pandangan hukum saya bahwa kedudukan orang tua Vanessa ini lebih kuat sebenarnya. Karena anak yang disebut memayis atau dengan bahasanya tadi Adona, pemeliharanya adalah di ibunya. Maka ketika ibunya meninggal dunia, maka diturunkan kepada neneknya. Ini bicara kedudukan hukum ya, di dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam. Nah sekarang tinggal nanti siapa yang menentukan? Majelis ya akan menentukan siapa saja legal standing dari si siapa yang menjadi pengasuhnya. Bang, kalau yang menentukan siapa yang berhak mengasuh atau seperti apa kan tadi pandangan hukum abang, tapi nanti kan perlu pembuktian juga di pengadilan gitu kan, itu seperti apa? Ya nanti kan ada syarat-syarat juga untuk pengasuhan itu. Kalau nggak salah itu ada beberapa syarat. Pertama, anak itu harus ikut. Nah, itu anak yang tadi ikut kakek itu 6 bulan berturut-turut. Lalu ada surat izin juga dari, kalau kita mau ngadopsi anak itu harus ada departemen sosial. Kalau mungkin yang berhubungan hukum surat keterangan kelurahan lah, gitu. Akte lahir, akte kematian dan sebagainya. Itu standar administrasi gitu ya. Nah, kalau kita bicara siapa sih yang sebenarnya yang dekat, nah, ini jadi pertimbangan majelis menurut saya. Wah, ada yang dekat pihak Iya, keluarganya yang dekat. mungkin. Nah, itu nanti pertimbangannya di situ. Lalu dilihat lagi apakah orang tua pengasuhnya secara hukum ini memenuhi syarat atau tidak. Gitu kan. Pertama dari faktor segi kenyamanan rumah, ekonomi dan sebagainya itu dilihat itu nanti majelis. Terus ketiga ya kenapa sih pemohon ini ada 2 domisili gitu ya. Itu jelas diatur itu tadi dalam HIR bahwa kenapa pemohon adalah orang yang memohon penetapan untuk waris yang dimana domisilinya bertempat tinggal ke pengadilan agama tersebut. Contohnya orang tua Vanessa tinggal di Jakarta Pusat, Bibi di Jakarta Barat ya, gitu kan? Ya permohonan beda-beda kan, pasti ya. Maka berdasarkan domisili si pemohon dari tempat letak pengadilan. Tapi Bang, seperti kita tahu ayahnya Vanessa dan ibunya ini kan ibu sambung. Apakah itu nanti bisa mempengaruhi keputusan pengadilan, Bang? Ya, kalau menurut saya itu tadi, apakah syarat atau legal standingnya orang tuanya Vanessa kuat atau tidak? Misalnya, dia seorang bapak doang, ibunya nggak ada. Kan tadi kan dalam hukumnya itu kan harusnya ibunya, neneknya gitu kan. Nah, Sedarah lah ya Bang. Iya jelas, itu tadi di dalam pasal 49B tadi mengatur seperti itu. Lalu kita tahu sendiri bahwa kedudukan hukum orang tuanya ini harus orang tua yang terdekat. Biasanya kalau dari orang tuanya Vanessa ibunya pasti neneknya kan. Iya, betul. Nah tapi yang ngajukan nih kakeknya gitu. Apakah ini setuju atau tidak kita lihat nanti gitu ya. Nah posisi ini nanti menentukan waris siapa aja yang mendapat waris berapa bagiannya. Itu yang tadi yang menurut saya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49B, ya kan? 49B. Nah, kalau kita bicara kompilasi hukum Islam 105 tadi, itu adalah anak yang di bawah umur harus gimana? Anak yang memayis tadi harus diasuh oleh ibunya. Kalau prosedurnya apabila ada perceraian, mau perceraian, perpisahan, tahapan kematian, itu diatur. Nah, apabila ibunya nggak ada, kemana nih? Itu pasti ke neneknya kan? Ke nenek dari orang tuanya Vanessa. Kalau ke kakeknya agak berat juga, tetapi apakah mungkin orang tuanya Bibi dapetin? Bisa, karena kalau orang tuanya utuh bisa saja menjadi pertimbangan majelis. Terus apa namanya? Apalagi Ketentuan dari pengadilan nih. Ini kan ada proses permohonan penetapan ahli waris sama penetapan pemohon pengasuhan anak, dua yang berbeda, dua yang berbeda, klausul yang berbeda. Jadi dua pokok yang berbeda ini nanti lihat hasil putusannya kan. Kalau menurut saya hasil putusan waris itu bisa bersama-sama ya. Kekeluargaan, bisa kekeluargaan juga, ya, Bang. artinya dengan musyawarah berapa bagiannya, hartanya masing-masing, ada apa-apa nanti digabung, miliknya masing-masing, miliknya Bibi sendiri, milik Vanessa sendiri. Nah nanti kalau hartanya memang atas nama Vanessa ya tadi dibagilah bibinya gitu kan. Jadi harta yang seperti tadi harta gono gini gitu ya. Tapi masalah pengasuhan anak ini agak seru menurut saya. Agak seru maksudnya tuh nanti kita melihat daripada pertimbangan majelis. Menurut pertimbangan saya, orang tua Vanessa memang berhak bisa dapat
Tetapi ini posisinya minta kakeknya, bukan neneknya. Kalau neneknya yang minta, ya insya Allah ya bisa dapat. Tapi asal memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa lagi? Tetapi orang tua juga sangat bisa memenuhi syarat. Kalau secara ekonomi mampu, kasih sayangnya kuat, apalagi 6 bulan berturut-turut ikut ya, udah selesai. Oh iya bang, ketika hak asuh itu sudah ditetapkan nanti, apakah itu bisa menutup dalam arti kata akses? Banding, gitu, Ya, maksudnya menutup akses. Misalnya keluarga Bibi yang sudah dapat hak asuhnya, berarti keluarga Vanessa tidak bisa menemui atau gimana gitu? Kan berdasarkan kesepakatan mereka kan apapun hasilnya mereka tetap bersama-sama kan. Oh, iya. Keputusan semuanya akan diadopsi bersama-sama dengan kasih sayang. Oh. Saya rasa itu yang menjadi salah satu menurut saya branding yang harus diangkat. Gitu. Brandingnya adalah bahwa kami sekeluarga siapapun yang mendapatkan hak asuh bersama-sama dengan kasih cinta kasih dan tanggung jawab. Udah selesai. Terus ini bang, masalah ahli waris sendiri. Ahli waris utama itu kan Gala berarti bang, dari Vanessa dan Bibi. Sedangkan ya Vanessa dan Bibi belum sempat bikin surat wasiat apapun pada saat ini. Itu gimana bang? Menurut menurut hukum gimana? Ya kalau menurut hukum kan begini, karena anaknya Vanessa kan anak di bawah umur ya, Ya. tetap harus ada pengampu. Oh, Pengampu adalah orang yang memang mengasuh anak secara hukum. ya. Nah nantilah yang mengasuh anak inilah yang dia akan mengurus semua harta-hartanya, menyekolahkan, membiayai dan sebagainya. Ini yang berhak, legal standingnya ini, Ya. gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah nantinya masalah hak waris atau kekayaan ini entah benar-benar atas nama anaknya? Tidak, tetap anak di bawah umur 12 tahun tetap harus ada orang dewasa hukum. Nah dewasa hukum harus ditunjuk oleh pengadilan kan? Iya Nah betul. itulah nanti putusannya sih. Dan umur berapa bang maksudnya si Gala akhirnya menerima penuh hak atas haknya gitu? Ya kalau secara hukum kan di atas 17 tahun setelah dia punya KTP. Maka dia, nah artinya kalau kita bicara undang-undang kependudukan, ya setelah dia menerima kartu penduduk, dia maka bisa melakukan perbuatan hukum. Ya. Oke, cukup. Terima kasih Bang Dion.